Nah, gitu sayang. Pelan-pelan aja. Sebelum lanjut ke dalam ceritanya, seperti biasa absen dulu di komentar ya. Dari daerah mana kamu berasal? Dan jam berapa kamu nonton video ini? Oke, kita langsung saja mulai ke cerita lengkapnya. Ratna Wulandari adalah sosok yang dikenal banyak orang di Surabaya. Usianya sudah menginjak 45 tahun, namun pesona dan wibawanya masih begitu terasa. Ia dikenal sebagai pemilik grosir pakaian branded terbesar di kawasan itu. Hidupnya serba mewah, rumahnya berdiri megah di kawasan elit, mobil mewah silih berganti, dan semua orang menganggapnya sebagai wanita yang sangat beruntung. Namun, di balik itu semua, Ratna menyimpan rasa sepi yang tak bisa ia hindari. Sejak suaminya meninggal beberapa tahun lalu, ia hidup hanya ditemani para karyawan dan keluarga kecil yang jauh darinya. Anak tunggalnya pun sedang menempuh kuliah di luar negeri, sehingga rumah megahnya terasa kosong. Hari itu, Ratna sedang melakukan rutinitasnya berkeliling kantor grosir. Matanya tertuju pada seorang karyawan baru yang tampak sibuk menata pakaian di rak. Pemuda itu bernama Andi Saputra, baru berusia 27 tahun. Penampilannya sederhana, jauh berbeda dengan pria-pria yang biasa bergaul di lingkaran Ratna. Ada sesuatu pada Andi yang membuat Ratna terdiam sejenak. Wajah polosnya, sikapnya yang tenang, dan caranya bekerja dengan penuh kesungguhan terlihat begitu tulus. Ratna sempat berhenti di depannya. "Namamu siapa?" tanyanya sambil memperhatikan dengan seksama. Andi terkejut, buru-buru berdiri tegak. "Saya Andi, Bu, baru masuk minggu lalu." Ratna mengangguk kecil. "Bagus, kerjamu rapi, teruskan." Andi hanya tersenyum canggung, lalu kembali melanjutkan pekerjaannya. Namun dalam hati, Ratna merasa ada sesuatu yang berbeda. Biasanya, ketika ia mendekati karyawan laki-laki, mereka berusaha menarik perhatian, mencari muka, atau sekedar mencari celah untuk mendekat. Tapi Andi terlihat tulus. Tidak ada tanda-tanda ingin memanfaatkan kedekatan dengan pemilik perusahaan. Justru ia terlihat kikuk seperti ingin menjaga jarak. Hari-hari berikutnya, Ratna semakin sering memperhatikan Andi. Saat ia sedang rapat, sesekali pandangannya tertuju pada pemuda itu yang sibuk mengangkat barang atau menata stok. Ada perasaan kagum yang muncul meski ia sendiri tak mengerti dari mana asalnya. Mungkin karena ia terlalu lama dikelilingi orang-orang bermuka dua, sehingga kejujuran Andi terasa segar dan berbeda. Suatu siang, Ratna turun ke ruang stok. Andi sedang mengangkat kardus cukup besar seorang diri. Melihat itu, Ratna spontan berkata, "Jangan dipaksakan, nanti punggungmu bisa sakit." Andi menoleh dengan senyum tipis. "Tidak apa-apa, Bu, sudah biasa." "Kalau butuh bantuan, bilang saja, jangan sungkan." "Terima kasih, Bu, saya akan ingat itu." Percakapan singkat itu sebenarnya biasa saja, tapi meninggalkan kesan yang sulit dijelaskan bagi Ratna. Ada rasa hangat ketika melihat Andi berusaha sopan dan tidak berlebihan. Malam harinya, saat Ratna berada di rumah, ia mengerung cukup lama. Ia teringat senyum canggung Andi, teringat bagaimana ia menjawab dengan sederhana tanpa maksud lain. Rasa penasaran itu makin kuat. Ratna mulai berpikir, mengapa pemuda sederhana itu mampu mencuri perhatiannya? Padahal di sekelilingnya ada banyak pria mapan yang ingin mendekat. Hari-hari selanjutnya, Ratna kerap menemukan alasan untuk melihat Andi lebih dekat. Kadang ia sengaja melewati lorong saat Andi bertugas, atau pura-pura menanyakan hal sepele. Setiap kali bertemu, ia selalu menyapa dengan senyum lembut, dan Andi selalu menjawab dengan canggung namun sopan. Suatu ketika di kantin karyawan, Ratna kembali melihat Andi. Ia duduk sendiri, menikmati makan siang seadanya dari kotak bekal plastik. Ratna mendekat, membuat Andi tampak kaget. "Sendiri saja, Andi?" tanya Ratna sambil memperhatikan dengan seksama. "Iya, Bu, kebetulan teman-teman sedang keluar." Ratna mengangguk lalu duduk di kursi sebelahnya tanpa canggung. "Bagaimana kerja di sini? Sudah mulai terbiasa?" Andi terdiam sejenak lalu menjawab hati-hati. "Lumayan, Bu, saya masih belajar, tapi saya senang bisa bekerja di sini." Ada ketulusan dalam jawabannya yang kembali membuat Ratna kagum. Ia tersenyum lalu berdiri. "Kalau ada kesulitan, jangan ragu bicara. Saya ingin semua karyawan nyaman bekerja." Andi hanya mengangguk, sedikit salah tingkah. Sejak pertemuan-pertemuan kecil itu, benih rasa penasaran dalam hati Ratna semakin tumbuh. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda dari Andi, sesuatu yang membuat ia ingin tahu lebih banyak. Bukan sekedar soal pekerjaan, tapi tentang siapa Andi sebenarnya.
Ratna yang sudah lama tenggelam dalam kesepian mendadak merasa ada warna baru hadir dalam hidupnya. Dan dari situlah kisah mereka perlahan mulai terjalin. Sejak pertemuan-pertemuan singkat itu, Ratna mulai merasa semakin tertarik pada sosok Andi. Ada sesuatu yang membuatnya ingin selalu berada di dekat pemuda itu. Ia tahu, sebagai pemilik perusahaan, tindak tanduknya pasti diperhatikan banyak orang. Namun rasa penasaran yang tumbuh di hatinya jauh lebih kuat dari sekedar aturan atau pandangan orang lain. Ratna mulai mencari-cari cara untuk bisa dekat dengan Andi. Ia tidak melakukannya secara terang-terangan, melainkan dengan langkah-langkah kecil yang halus. Saat berpapasan di lorong kantor, Ratna selalu melempar senyum manis. Ketika berbicara, suaranya sengaja dibuat lembut. Berbeda dengan nada tegas yang biasa ia gunakan pada karyawan lain. Bahkan sesekali, Ratna tak ragu memberikan sentuhan ringan di bahu atau lengan Andi. Seolah tanpa maksud, namun sebenarnya penuh dengan arti. Awalnya, Andi terlihat sangat canggung. Setiap kali Ratna menyapanya, ia selalu menunduk dan menjawab singkat. Namun justru itulah yang membuat Ratna semakin menikmati interaksi kecil itu. Ia senang melihat Andi salah tingkah, senang melihat pipinya memerah, dan semakin yakin bahwa pemuda itu berbeda dari yang lain. Suatu siang, Ratna sengaja memanggil Andi ke ruang kerjanya. Ia pura-pura menanyakan stok barang. Padahal tujuannya lebih dari itu. Andi, bisa tolong periksa data stok bulan lalu? Saya ingin memastikan tidak ada kekeliruan, ucap Ratna sambil menatapnya dengan senyum samar. Andi yang masih gagup mengangguk cepat. Baik Bu, saya akan cek. Ratna memperhatikan gerak-geriknya. Ada kesederhanaan yang membuatnya merasa nyaman. Ketika Andi hendak pamit keluar, Ratna menahan. Andi? Panggilnya pelan. Ya Bu? Ratna tersenyum. Kamu betah kerja di sini kan? Andi sempat terdiam dan menjawab singkat. Iya Bu, saya bersyukur bisa bekerja di sini. Terima kasih sudah memberi kesempatan. Jawaban itu membuat hati Ratna hangat. Ia tersenyum lebih lebar, meski segera mengalihkan pandangan agar Andi tidak menyadarinya. Hari-hari berikutnya Ratna semakin berani. Ia sering sengaja mendekati Andi di ruang stok ketika suasana sepi. Kadang pura-pura ikut memeriksa barang, lalu menyapanya dengan nada bercanda. Andi, kamu serius sekali? Jangan-jangan kamu lebih rajin dari semua orang di sini, katanya sambil terkekeh. Andi menoleh dengan senyum malu. Saya hanya berusaha bekerja sebaik mungkin, Bu. Ratna menatapnya lama. Bagus, itu yang saya suka dari kamu. Andi terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Situasi seperti itu membuatnya semakin salah tingkah. Namun Ratna justru merasa semakin terhibur. Di kantin karyawan pun, Ratna sesekali bergabung. Kehadiran pemilik perusahaan di tengah para karyawan tentu saja menjadi perhatian. Namun Ratna tidak peduli. Yang ia inginkan hanyalah duduk tidak jauh dari Andi. Menyapanya dengan kalimat ringan. Makan apa hari ini Andi? Tanyanya suatu kali. Andi yang sedang membuka bekal terkejut. Cuma nasi dan sayur Bu. Ratna tersenyum. Sederhana sekali ya, sehat kalau begitu. Andi hanya mengangguk sambil tersenyum tipis. Namun dalam hatinya, ia tidak bisa menutupi rasa kikuk yang makin menjadi. Perlahan, permainan kecil Ratna itu mulai memberikan efek. Andi yang awalnya sangat menjaga jarak, kini mulai terbiasa dengan kehadiran Ratna di sekitarnya. Meski masih sering salah tingkah, ia mulai lebih berani menatap dan menjawab tanpa bertaba-taba. Ratna menyadari perubahan itu, dan hatinya berdebar setiap kali melihat Andi sedikit membuka diri. Malam hari Ratna sering memikirkan interaksi itu. Ia merasa seakan dirinya kembali muda, seperti gadis remaja yang sedang jatuh cinta. Perasaan asing itu membuatnya gelisah sekaligus bahagia. Di balik statusnya sebagai janda kaya raya, ternyata Ratna masih bisa merasakan debaran hati yang sederhana. Ia tahu apa yang ia lakukan bisa dianggap tidak wajar oleh orang lain. Namun Ratna tidak peduli. Baginya, Andi telah membawa warna baru dalam hidup yang selama ini terasa monoton. Setiap senyum, setiap percakapan singkat, dan setiap tatapan canggung dari Andi menjadi sesuatu yang ia tunggu-tunggu. Ratna akhirnya sadar, perasaannya mulai tumbuh. Awalnya hanya godaan kecil untuk mengusir sepi, tapi kini ia merasa ada sesuatu yang lebih dalam. Perasaan itu membuatnya semakin yakin bahwa Andi bukan sekedar karyawan biasa, melainkan sosok yang mulai mengambil tempat khusus di hatinya. Hari-hari berlalu dan perhatian Ratna pada Andi semakin bertambah.
Ia bukan hanya melihat Andi sebagai karyawan rajin, melainkan mulai menyelami kehidupan sederhana yang dimiliki pemuda itu. Dari obrolan dengan staf lain, Ratna mengetahui bahwa Andi tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Gajinya sebagian besar dipakai untuk membantu orang tuanya di desa, sehingga kehidupan sehari-harinya sangat pas-pasan. Suatu siang, Ratna memperhatikan Andi sedang makan siang di kantin. Bekal yang ia bawa hanya nasi dengan sayur sederhana. Porsinya pun tidak banyak. Ratna memperhatikan dari jauh, dan matanya sempat menangkap momen saat Andi menolak tawaran temannya untuk membeli makanan tambahan, karena ia jelas-jelas sedang berhemat. Pernah pula Ratna melihat sendiri bagaimana Andi diam-diam mengambil lauk sisa piring karyawan lain yang sudah ditinggalkan. Bukan karena ia tidak punya harga diri, melainkan benar-benar karena keadaannya sulit. Pemandangan itu membuat hati Ratna tersentuh. Selama ini ia terbiasa dengan kemewahan, namun di depan matanya ada seseorang yang hidup dengan begitu sederhana dan tetap menjalani hari-hari dengan senyum. Malam harinya, Ratna termenung di ruang kerjanya. Ia bergumam pelan. Anak ini terlalu baik untuk dibiarkan kesulitan seperti itu. Sejak saat itu, Ratna mulai mencari cara untuk membantu Andi. Ia tahu, pemuda itu tipe orang yang tidak suka diberi belas kasihan. Maka Ratna melakukannya dengan halus, seolah-olah bantuan itu bagian dari pekerjaan. Misalnya, ia memberikan uang transport dengan alasan bonus karyawan baru, atau memberikan sedikit tambahan ketika ada pekerjaan lembur. Suatu sore, Ratna memberikan amplop kecil pada Andi. Andi, ini untuk ongkosmu selama bulan ini. Anggap saja bonus karena kerjamu bagus. Andi menatap amplop itu lalu buru-buru menggeleng. Tidak usah, Bu. Saya sudah digaji. Saya tidak enak menerima lebih. Ratna tersenyum sabar. Kamu kerja dengan sungguh-sungguh. Saya hargai itu. Ambil saja, jangan dipikir macam-macam. Andi tampak ragu namun akhirnya menerimanya dengan wajah malu. Terima kasih, Bu. Saya benar-benar tidak tahu harus bilang apa. Cukup dengan kerja yang baik. Itu saja sudah cukup, jawab Ratna lembut. Perlahan-lahan, Andi mulai terbiasa dengan perhatian kecil itu. Ia tetap berusaha menolak di awal, namun Ratna selalu punya alasan yang membuatnya tak bisa mengelak. Ratna sendiri semakin yakin bahwa yang ia rasakan bukan lagi sekedar permainan atau godaan iseng. Ada perasaan tulus ingin melindungi Andi. Ingin memastikan pemuda itu tidak lagi harus menahan lapar atau hidup terlalu susah. Suatu sore, di gudang Andi menghampiri Ratna dengan wajah serius. Bu Ratna, panggilnya pelan. Iya Andi, ada apa? Saya sebenarnya malu sering menerima bantuan dari ibu. Saya takut orang lain salah paham. Ratna menatapnya dalam-dalam lalu tersenyum. Andi, kamu jangan merasa rendah diri. Kamu bekerja dengan jujur, itu yang penting. Kalau saya ingin membantu, itu karena saya menghargai kerja kerasmu, bukan karena saya kasihan. Andi terdiam sejenak, lalu mengangguk. Saya mengerti, Bu. Saya hanya tidak ingin terlihat memanfaatkan kebaikan ibu. Justru karena kamu berpikir begitu, saya semakin yakin kalau kamu berbeda, ujar Ratna telan. Andi menunduk. Jelas tidak tahu harus menjawab apa. Namun di balik kerendahan hatinya, Ratna bisa melihat ketulusan yang jarang ia temukan pada orang lain. Malam itu, ketika Ratna sudah berada di rumah, ia merenung lagi. Perasaan yang ia miliki semakin kuat. Ia menyadari bahwa dirinya tidak hanya sekedar tertarik atau ingin bermain-main dengan Andi. Ia benar-benar peduli. Rasa itu datang dari hati yang tulus. Sebuah perasaan yang membuatnya ingin menjaga Andi dari kerasnya kehidupan. Bagi Ratna, Andi bukan sekedar karyawan muda. Ia adalah pengingat bahwa hidup tidak selalu tentang harta dan status. Dan semakin lama, Ratna merasa dirinya kembali menemukan makna yang selama ini hilang. Hari itu hujan deras mengguyur Surabaya sejak sore. Jalanan basah, langit gelap, dan suasana kantor pun terasa berbeda. Banyak karyawan yang memilih pulang lebih cepat, khawatir terjebak banjir atau macet panjang. Namun Ratna masih di ruang kerjanya, memeriksa laporan keuangan. Menjelang malam, ia memanggil Andi yang kebetulan masih bertugas merapikan gudang.
Andi, bisa antar saya pulang? Mobil pribadi saya sedang dipakai supir untuk urusan anak saya, ucap Ratna dengan nada tenang. Andi sempat ragu. Tentu, Bu. Tapi saya hanya bawa motor. Apa tidak masalah? Ratna tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Yang penting saya bisa sampai rumah dengan selamat. Mereka pun berangkat. Hujan yang deras membuat perjalanan terasa lembab. Jas hujan yang dipakai Andi sederhana, dan Ratna hanya berusaha melindungi diri dengan payung kecil di atas kepala. Meski begitu, Ratna sama sekali tidak mengeluh. Justru dalam hati, ia merasa hangat karena ada seseorang yang peduli membawanya pulang di tengah derasnya hujan. Sesampainya di rumah mewah Ratna, Andi hendak berpamitan, namun Ratna menahannya. Andi, hujan masih deras. Kalau kamu pulang sekarang bisa bahaya di jalan. Masuk saja dulu, tunggu sampai reda. Andi menggaruk kepala, tampak canggung. Tidak usah, Bu. Saya bisa pulang. Ratna menatapnya serius. Saya tidak tega. Masuklah. Anggap saja rumah sendiri. Akhirnya Andi menurut. Mereka duduk di teras rumah, menikmati suara hujan yang turun tanpa henti. Ratna menyajikan teh hangat, dan keheningan itu terasa berbeda. Ada ketenangan yang jarang Ratna rasakan selama ini. Andi, kamu tahu, hidup saya ini sebenarnya sepi. Andi menoleh, tampak heran. Sepi, Bu. Tapi ibu punya banyak karyawan, bisnis besar, rumah megah. Justru karena semua itu, orang sering lupa kalau saya hanya manusia biasa. Suami saya sudah lama meninggal. Anak saya jauh di luar negeri. Pulang ke rumah sebesar ini, saya hanya ditemani dinding dan kesunyian. Andi terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Namun tatapannya menunjukkan empati. Ratna melanjutkan, kamu mungkin heran kenapa saya sering memperhatikanmu. Tapi jujur saja, kamu membawa warna baru. Ada ketulusan yang saya lihat. Sesuatu yang membuat saya merasa tidak sendirian. Andi menunduk, bingung dengan kata-kata itu. Saya tidak tahu harus bilang apa, Bu. Saya hanya melakukan kewajiban saya sebagai karyawan. Tertawa kecil Ratna. Itulah yang membuat kamu berbeda, Andi. Kamu tidak pernah berusaha mencari muka atau mengambil keuntungan. Keheningan kembali menyelimuti. Hujan semakin deras, menimbulkan suara gemuruh di atap rumah. Ratna lalu mengajaknya masuk ke ruang keluarga. Malam masih panjang. Kalau kamu mau, temani saya menonton film. Anggap saja untuk mengisi waktu. Andi ragu, namun akhirnya duduk di sofa. Ratna memutar film lawas, sesuatu yang ringan. Dan mereka menonton dalam diam, suasana hening, hanya suara hujan dan layar televisi yang menemani. Bagi Ratna, momen itu terasa begitu berharga. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa tidak sendirian di rumah itu. Ketika jam sudah menunjukkan larut malam, hujan belum juga reda. Ratna menoleh pada Andi yang tampak lelah. Andi, jangan pulang malam ini. Hujan terlalu deras. Tidurlah di kamar tamu. Besok pagi saja baru kembali ke rumahmu. Andi langsung terkejut. Wah, apa tidak merepotkan, Bu? Ratna tersenyum lembut. Sama sekali tidak. Saya malah tenang kalau tahu kamu tidak kehujanan di jalan. Andi menghela nafas lalu mengangguk pelan. Baiklah, Bu. Terima kasih banyak. Malam itu menjadi titik balik. Andi mulai melihat sisi lain dari Ratna. Bukan hanya sebagai pemilik perusahaan, melainkan sebagai seorang wanita yang rapuh, kesepian, namun tulus dalam sikapnya. Di sisi lain, Ratna merasakan ketenangan yang berbeda. Kehadiran Andi mengisi ruang kosong dalam hatinya. Meski ia belum berani menyebutnya dengan kata lain selain teman yang berarti. Hujan masih mengguyur deras. Namun, bagi Ratna, malam itu terasa hangat sekali. Sejak malam hujan itu, hubungan Ratna dan Andi perlahan berubah. Awalnya hanya karena keadaan darurat. Namun setelahnya, kebersamaan itu menjadi kebiasaan. Setiap kali hujan turun,
Ratna seperti memiliki alasan untuk meminta Andi menemaninya. Bukan hanya hujan. Dalam beberapa minggu berikutnya, Ratna semakin sering memanggil Andi untuk hal-hal sederhana. Kadang ia meminta ditemani belanja kebutuhan rumah tangga, kadang sekadar ditemani minum kopi di teras kantor setelah jam kerja. "Andi, sore ini kamu sibuk?" tanya Ratna suatu kali. "Tidak terlalu, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" Ratna tersenyum. "Temani saya ke pasar bunga? Saya butuh suasana segar di rumah." Bagi Andi itu terasa aneh. Sebelumnya, mana mungkin seorang direktur mengajak karyawannya belanja bunga ke pasar tradisional. Namun ia menuruti saja, karena melihat Ratna benar-benar senang saat berjalan di antara deretan bunga. "Lihat mawar ini, cantik sekali," ucap Ratna sambil memegang setangkai. Andi hanya tersenyum. "Kalau menurut saya, melati lebih indah, wangi tapi sederhana." Ratna menatapnya, lalu tertawa kecil. "Kamu memang selalu punya cara pandang berbeda." Sejak saat itu, Andi sadar ada sesuatu yang berubah. Ratna bukan lagi sekadar atasan. Ada sisi dirinya yang begitu manusiawi, penuh perhatian, dan bahkan suka bercanda. Tidak hanya di luar, di kantor pun kebiasaan baru itu terlihat. Ratna sering mengajak Andi makan siang bersama di ruangannya. Terkadang membicarakan pekerjaan, namun lebih sering berbicara tentang kehidupan. "Andi, cita-citamu apa?" tanya Ratna suatu siang. Andi berpikir sejenak. "Saya ingin punya usaha kecil, Bu. Tidak besar, yang penting bisa mandiri. Seperti warung makan atau toko sembako." Ratna mengangguk pelan. "Kamu realistis, itu yang saya suka. Banyak orang muda sekarang ingin langsung kaya, tapi kamu tidak. Kamu mau membangun pelan-pelan." Obrolan-obrolan seperti itu membuat Andi merasa dihargai. Ia bukan hanya pekerja yang diperintah, tapi seseorang yang pendapatnya didengarkan. Bagi Ratna, kebersamaan itu membawa ketenangan. Ia mulai menunggu momen-momen sederhana itu. Saat Andi datang ke rumah untuk mengantar sesuatu, ia sengaja mengajaknya duduk sebentar. Saat Andi sedang sibuk di gudang, ia menyempatkan mampir hanya untuk berbicara beberapa menit. Perlahan, waktu terasa tidak lengkap tanpa kehadiran Andi. Namun, perubahan itu tidak luput dari perhatian beberapa karyawan lain. Desas-desus mulai terdengar. Kamu lihat nggak? Bu Ratna sering bareng sama Andi." "Iya, padahal biasanya beliau jarang dekat dengan karyawan. Aneh kan?" Andi sempat mendengar bisikan-bisikan itu. Ia mulai merasa kancung. Suatu sore, ia memberanikan diri bicara. "Bu, boleh saya jujur?" "Tentu, Andi. Ada apa?" "Belakangan ini banyak yang ngomongin kita. Saya takut mereka salah paham." Ratna menatapnya tenang. "Biar saja, Andi. Orang selalu punya omongan. Yang penting kita tahu apa yang kita jalani." Andi menghela nafas, ia tidak bisa membantah. Dalam hatinya ia memang merasa nyaman setiap kali bersama Ratna. Meski ada jarak usia dan status, ia tidak bisa memungkiri bahwa kebiasaan itu membuat hari-harinya berbeda. Ratna pun merasakan hal yang sama. Malam-malam sepi di rumah besar itu kini tidak lagi menakutkan. Ada pesan singkat dari Andi yang sekadar menanyakan kabar. Ada tawa kecil saat mereka membicarakan hal remeh. Ada kehangatan baru yang ia tidak duga. Hingga suatu malam, Ratna duduk di ruang tamunya sambil menatap setangkai bunga melati yang dibawa Andi dari pasar. Ia tersenyum sendiri. Dalam hati ia bertanya, apakah ini hanya kebiasaan atau sesuatu yang lebih dalam? Hubungan Ratna dan Andi makin sulit ditebak. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang awalnya terasa wajar, kini perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih hangat. Ratna sendiri menyadarinya. Setiap kali Andi tersenyum, ia merasa seperti kembali ke masa mudanya.
Namun, di balik semua itu, ada perasaan yang tak bisa lagi ia tahan. Malam itu, Ratna akhirnya memberanikan diri. Andi, ucapnya pelan ketika mereka duduk di ruang keluarga usai menonton film. Andi menoleh, menunggu. Ratna menarik napas panjang. Aku ingin jujur. Aku jatuh cinta padamu. Andi terdiam. Kata-kata itu membuatnya kaget. Ia tidak pernah membayangkan seorang wanita seperti Ratna bisa mengucapkan hal itu padanya. Bu, jangan bercanda. Aku serius, Andi. Aku tidak peduli status atau usiaku. Yang aku tahu, bersamamu aku merasa bahagia. Itu cukup bagiku. Andi mengusap tengkuknya, gelisah. Tapi Bu, kita berbeda. Saya ini cuma karyawan biasa. Orang bisa bicara macam-macam. Mereka pasti menertawakan saya. Ratna menatapnya dengan dalam. Kamu terlalu memikirkan orang lain. Hidup ini terlalu singkat untuk diatur oleh omongan mereka. Yang penting, kita jujur pada hati kita. Kata-kata itu membuat Andi makin bingung. Ia tidak bisa menolak, tapi juga tidak yakin. Malam itu mereka tidak melanjutkan obrolan. Namun sejak saat itu, benih perasaan dalam hati Andi semakin tumbuh. Beberapa hari kemudian, Ratna mengajak Andi keluar. Bukan ke restoran mewah, bukan ke tempat yang biasa ia kunjungi. Ia justru mengajaknya ke sebuah warung lesehan di pinggir jalan. Bu, apa tidak salah tempat? Ini jauh dari kebiasaan ibu, tanya Andi heran. Ratna semenyum kecil. Justru aku ingin di sini. Aku ingin kamu lihat kalau aku serius. Aku tidak peduli makan di mana, asal bersama orang yang membuatku tenang. Mereka duduk di tikar sederhana. Andi masih canggung, tapi Ratna tampak nyaman. Ia menikmati nasi pecel dengan tangan, sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan. Andi, ucap Ratna sambil tersenyum kecil. Kamu tahu kenapa aku mengajakmu ke sini? Andi menggeleng. Karena aku ingin kamu percaya kalau aku bukan hanya bicara. Aku mau ikut denganmu ke dunia yang sederhana. Aku ingin kamu percaya kalau ini bukan main-main. Andi menunduk. Kata-kata itu perlahan meruntuhkan dinding keraguannya. Selama ini ia merasa tidak pantas. Tapi malam itu ia mulai percaya kalau Ratna benar-benar tulus. Meski begitu, keraguan tetap ada. Dalam hati, Andi takut. Ia membayangkan cibiran orang-orang. Janda kaya dengan pelayan mudah. Ia bisa mendengar ejenon itu seakan nyata. Namun ketika melihat wajah Ratna yang begitu tenang, hatinya sedikit lega. Bu, saya masih takut, ujar Andi jujar. Ratna meraih tangannya, menatap penuh keyakinan. Jangan takut, Andi. Kalau kita saling percaya, semua bisa kita hadapi. Malam itu menjadi titik balik. Andi mulai menerima bahwa perasaan ini nyata. Ia tidak lagi menolak, mesti masih belajar menyesuaikan diri. Dan bagi Ratna, langkah itu adalah pertaruhan besar. Ia tahu resikonya. Gosip, cemoohan, bahkan mungkin penolakan dari keluarga. Tapi ia memilih untuk berani. Kebersamaan mereka setelah malam itu semakin erat. Andi mulai menunjukkan keberanian kecil, seperti berani menatap Ratna lebih lama, atau tertawa lepas di depannya. Sedangkan Ratna merasa hatinya semakin mantap. Di warung sederhana itu, dengan cahaya lampu teramar dan suara kendaraan yang lalu lalang, mereka berdua membuat keputusan tak terucap. Apapun kata orang, mereka akan mencoba bertahan. Bukan lagi sekedar kebiasaan atau permainan hati. Hubungan itu kini berubah menjadi pertaruhan cinta yang sebenarnya. Sejak pengakuan itu, hubungan Ratna dan Andi tidak lagi bisa disembunyikan. Karyawan mulai berbisik, tetangga mulai bertanya-tanya, bahkan beberapa kerabat Ratna menegur secara halus. Ratna, kamu ini apa tidak salah? Masa janda kaya seperti kamu dekat dengan anak muda, karyawan pula? Ucap salah satu temannya saat arisan. Ratna hanya tersenyum. Bahagia itu bukan urusan orang lain. Aku tahu pilihanku. Namun gosip makin deras. Beberapa karyawan berani membicarakan secara terang-berangan. Andi itu cuma numpang tenar,
Untung banget bisa dekat sama Bu Ratna, ucap seorang kasir kepada rekannya. Andi mendengar selintas, wajahnya memerah. Ia mulai merasa tertekan. Sore itu, ia memberanikan diri bicara pada Ratna. Bu, saya tidak sanggup kalau begini terus. Omongan orang makin jadi. Saya takut membuat nama ibu jelek. Ratna menatapnya lembut. Andi, dengar aku baik-baik. Aku sudah lama hidup dengan pandangan orang. Tapi aku tidak mau lagi. Aku ingin menjalani hidup dengan pilihanku sendiri. Dan pilihanku adalah kamu. Kata-kata itu menenangkan meski Andi tahu perjuangan belum selesai. Untuk membuktikan keseriusannya, Ratna mulai melibatkan Andi dalam urusan bisnis. Ia mempercayakan Andi mengurus sebagian stok barang, lalu memberi tanggung jawab lebih besar. Banyak karyawan terkejut. Kenapa Andi yang dipilih? Kan dia baru di sini. Tapi Ratna tidak peduli. Ia percaya Andi tulus dan bisa diandalkan. Perubahan itu perlahan terlihat. Andi bekerja lebih keras, belajar dari Ratna, bahkan mencari ilmu tambahan lewat internet. Ia tidak ingin dianggap hanya menumpang nama besar Ratna. Suatu hari, Ratna mengajaknya berbicara serius di ruang kerjanya. Andi, aku ingin kamu belajar lebih banyak. Bukan hanya soal stok barang, tapi juga cara mengelola usaha. Kalau kamu siap, aku ingin kamu jadi partner aku, bukan hanya karyawan. Andi terkejut. Partner? Bu, itu terlalu besar untuk saya. Ratna tersenyum. Kamu bisa, aku percaya. Anggap ini bukan hadiah, tapi kepercayaan. Keputusan itu membuat hubungan mereka semakin jelas. Tidak hanya di mata karyawan, tapi juga orang-orang di luar sana. Ada yang mencibir, ada yang kagum. Namun perlahan banyak yang mulai diam ketika melihat keseriusan mereka membangun usaha bersama. Sebagian bahkan kagum, diam-diam berkata, ternyata mereka benar-benar saling mencintai. Epilog. Dalam kesederhanaan itulah Ratna menemukan kebahagiaan sejati. Bukan dari harta, bukan dari status, tapi dari ketulusan yang tidak bisa dibeli. Bersama Andi, ia belajar bahwa cinta yang sederhana kadang jauh lebih berharga dibanding semua kemewahan yang pernah ia miliki.